Shalom. Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi di ibadah sekolah Minggu GMI Makedonia Jakarta. Nah, apa kabarnya? Kamu sehat-sehat semua kan? Nah, kita mau memulai ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Doa pembukaan. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah hari Minggu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami, tentang apa nanti yang akan diceritakan oleh Tante Maria dan pujian-pujian kami lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah doa pembukaan. Nah kita memulai ibadah kita. Sebelum itu kita nyanyi lagu Lihat-Lihat. Semuanya bangkit berdiri ya. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa? Siapa? Mendengar suaranya. Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, jika kau buka pintu, Yesus kan segera masuk. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa? Siapa? Mendengar suaranya. Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, jika kau buka pintu, Yesus kan segera masuk. Lihat, lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa? Siapa? Mendengar suaranya. Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, jika kau buka pintu, Yesus kan segera masuk. Nah, lanjut kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita semua sudah memuji Tuhan kan? Nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Semua yang di rumah masing-masing tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh memuji Tuhan, boleh membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini ada waktu lagi bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Semua anak-anak yang ada di rumah boleh mengerti akan firman Tuhan yang Tante Maria sampaikan. Tuhan Yesus berkati Tante Maria, Tuhan Yesus berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tema hari ini adalah keselamatan dari Tuhan. Nah, lihat, ada kalau semua lihat tayangan di HP masing-masing, di televisi, lihat ada seseorang yang duduk dalam kegelapan dan hanya ada dalam satu sinar. Wah, kita lihat apa ya? Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayo, siapa yang pernah takut? Pasti yang di rumah angkat tangan. Aku. Takut. Biasanya anak-anak takut sama gelap. Apalagi kalau kita malam-malam bangun terus gelap di luar, gelap di kamar, pasti teriak. Pasti nyariin mamanya. Semua anak-anak takut gelap. Nah terus lihat tuh, anak-anak juga kadang-kadang takut banget kalau matikan lampu kalau lagi tidur. Siapa yang di rumah kalau tidur lampunya menyala? Wah, coba deh, pasti ada yang lagi senyum-senyum di rumah sana. Iya ya, aku lampunya tidak pernah dimatikan kalau lagi malam, lagi tidur, nggak pernah. Tapi menurut kesehatan kalau tidur gelap, lampunya dipadamkan, itu sehat adik-adik. Nah, tapi ada yang takut kalau malam-malam. Tante Maria sih pengen nanya ya, itu kalau malam-malam takut apa yang kalian bayangkan? Apa yang kalian bayangin ya? Ya pasti ada tangan, ada yang manggil-manggil, ada sesuatu yang menakutkan. Nah apalagi yang ini, udah mulai berpikir kalau gelap pasti ada hantunya. Ada hantu gak ya? Ada hantu gak ya? Oh itu yang ada di dalam bayangan kita. Tapi tahu gak adik-adik, di dalam Alkitab ada seseorang yang tinggal dalam gelap sendirian. Tuhan izinkan dia ada di dalam satu perut binatang yang besar sekali, hewan yang besar di dalam air. Wah, kalau udah Tante Maria bilang hewan yang besar di dalam air, semua yang di rumah pasti teriak, aku tahu cerita apa, aku tahu cerita apa. Tapi Tante Maria mau cerita bahwa orang ini tinggal di dalam gelap, tetapi dalam ketakutannya dia berdoa kepada Tuhan. Nah, pasti semua bisa tebak. Dia adalah Yunus. Nah, Yunus ini disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan bahwa ada penghukuman Tuhan. Nah, kota Niniwe itu kota yang besar, tapi kota ini jahat banget. Pokoknya bisa dibunuh-bunuh deh kalau mau mengalahkan yang penduduk sekitarnya. Kota ini jahat. Jadi si Yunus nih, aduh pergi nggak ya? Akhirnya dia pergi kemana? Bukan ke kota Niniwe, tapi dia ke Tarsus. Dia membeli tiket kapal, dia pergi ke Tarsus. Beda banget adik-adik, jauh, tujuannya beda. Nah, di dalam kapal, dalam perjalanan ada ombak yang besar. Ada ombak yang besar sekali. Akhirnya Yunus dilemparkan ke dalam laut. Karena orang-orang yang di dalam kapal tahu kalau Yunuslah yang menjadi penyebab ombak di lautan.
Tuhan membuat ombak yang besar supaya Yunus masuk ke dalam lautan, dilemparkan ke dalam lautan adik-adik. Terus Tuhan menyelamatkan Yunus dengan cara apa? Dengan cara ikan yang besar masuk ke dalam perut. Nah, Yunus masuk ke dalam perut ikan maksudnya. Nah, di dalam Yunus pasal 2 ayat yang 1 yang sampai dengan ke-9, ini Yunus katakan, ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama ya yang di rumah. Yang di rumah semua baca. Ayat yang ke-7 nih dalam tulisan ini. 2, 3. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, ini yang Yunus katakan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Jadi dalam ketakutannya, dalam kesedihannya, dalam kekhawatirannya, Yunus berdoa, aduh Tuhan, bagaimana ini? Aku ada di dalam perut ikan yang besar. Apakah aku bisa masih hidup? Apakah aku bisa selamat? Apakah aku bisa melihat dunia ini lagi? Itu Yunus katakan kepada Tuhan melalui doanya. Ayo sekarang Tante Maria mau tanya, siapa yang lagi sedih berdoa? Atau hanya cari mama? Siapa yang lagi takut berdoa enggak? Kalau lagi takut misalkan lampu mati mendadak, langsung pasti yang dicari mama. Yang diteriakin pertama kali adalah mama, tapi bukan Tuhan Yesus. Jarang tuh yang teriak pas mati lampu, Tuhan Yesus tolong, nggak ada. Nah hari ini kita belajar seperti itu ya adik-adik. Ketika hati kita sedang takut, ketika kita sedang khawatir, kita sedang sedih, kita sedang sakit, dikatakan seperti Yunus, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan apa yang Yunus lakukan? Berdoa. Dikatakan, sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yunus mencari Tuhan, dia berdoa. Nah, coba adik-adik tebak. Yang hijau ini apa? Ayo gambarnya. Takut. Yang ini yang merah pink, senang. Kalau yang biru apa? Sedih. Kalau yang orange apa? Marah. Kalau yang hijau muda nih apa? Kaget. Kalau yang kuning bingung. Ya, apa yang kita rasakan saat ini? Atau ada suatu waktu ada yang kita membuat hati kita sedih, ada yang membuat hati kita takut, ada yang membuat hati kita bingung, ada yang membuat hati kita kaget. Nah, apa yang kita rasakan? Kita harus katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, ini juga jadi ayat hafalan kita. Kita baca semua sama-sama ya yang di rumah. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apa? Waktu aku takut. Siapa takut? Kita, Tante Maria, teman-teman yang di rumah. Aku takut. Aku ini apa tadi? Percaya. Kalau Yunus tadi, waktu dia takut, dia berdoa. Terus kalau yang di dalam Mazmur ini katakan percaya kepadamu. Munya siapa? Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada papa, bukan kepada mama, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Di semua tempat saat ini Tuhan Yesus hadir. Amin. Di sekolah minggu, saat kalian sedang melihat tayangan sekolah minggu ini, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kalian. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan teman-teman di rumah.
Nah lihat, Tuhan Yesus ada di ruang sekolah minggu. Tuhan Yesus juga ada di dalam rumah kalian masing-masing. Terus ada lagi, jadi tidak perlu takut, Tuhan Yesus ada bersama-sama kita saat sedang kita tidur. Saat sedang tidur, siapa yang kalau mau tidur berdoa dulu? Angkat tangannya. Ya, semua harus berdoa supaya Tuhan Yesus menjaga kita untuk sepanjang malam. Tuhan Yesus menyertai kita. Terus kalau kita sendirian di rumah, mama papa pergi ke kantor, papa pergi kerja, atau papa mama lagi pergi pelayanan, pas kita kebetulan tinggal sendirian di rumah, kan gak mungkin kita main sama tetangga, pasti kita sendirian di rumah. Nah, ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Terus ada lagi, waktu kita sakit, ada siapa tuh dalam gambar itu? Ada Tuhan Yesus. Jadi kita gak perlu takut. Saat kita sakit, kita tinggal berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Juga waktu papa mama sakit, kita bisa berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan papa atau mama. Terus kalau opa oma sakit, kita juga berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan opa atau oma kita yang sedang sakit. Jadi gak perlu takut, gak perlu sedih, gak perlu khawatir, gak perlu cemas. Karena firman Tuhan tadi jelas, Mazmur 56 ayat 4, bahwa waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari Bapak Yunus yang ada di dalam perut ikan. Di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya, di dalam kecemasannya, dia berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari Mazmur 56 ayat 4, bahwa waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang ada bersama-sama aku setiap hari. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang kita tutup mata, lipat tangannya, kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami belajar dari kehidupan Yunus yang ada di dalam perut ikan, dalam ketakutannya, dalam kecemasannya, dalam kekhawatirannya. Dia datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 56 ayat 4 mengatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami terus percaya kepada Engkau dimanapun kami berada. Saat kami takut, saat kami sedih, saat kami sedang berdoa untuk orang tua kami yang mungkin sedang sakit, atau saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang sedang sakit, kami dapat mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus menyertai kami juga supaya kami tidak takut. Tuhan Yesus berkati kami, dan Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Engkau sudah memimpin sekolah minggu kami, dan kami akan selesai ibadah sekolah minggu. Dan biarlah berkat Tuhan tetap tercurah dalam kehidupan kami masing-masing walaupun kami di rumah. Tuhan Yesus memberkati papa mama dalam kehidupan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus mari Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah selesai sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.